Kue nastar rasanya selalu ada di Hari Raya Idul Fitri, Natal maupun Imlek. Berbeda orang, pasti akan berbeda pula cara alias teknik membuat kue nastar. Kali ini Secret Story akan mengulik lebih dalam soal kue nastar bersama Chef Yongki Gunawan, konsultan chef dan ahli kuliner Nusantara selama lebih dari 40 tahun. Target pertama, salah satu toko di daerah Wijaya Kusuma, Jakarta Barat yang terkenal dengan pembuatan kue nastar premium. Halo Thomas, apa kabar? Sorry ini ngeganggu produksinya hari ini. Yoki pengen tahu nanti Thomas punya tipe apa aja. Nastar kan Indonesia banyak sekali nih. Ada yang bikin dari nanasnya dibentuknya bulat, kotak, macam-macam dah pokoknya. Yuk katanya ada yang di-roll ya. Betul sekali. Terus nanti katanya ada yang mau duren, apa segala ya. Coba nanti kita belajar ya. Nih penggemar kue Indonesia, nanti kita belajar. Pembuatan nastar di sini sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan kue nastar pada umumnya. Bedanya tidak memakai telur, tapi ditambah susu bubuk dan gula halus. Nah, Thomas tadi kan udah bikin adonannya. Tadi kok pakai mixer terus sekarang pakai tangan kenapa? Iya, jadi walaupun kita pakai tangan, tapi bukan artinya langsung pakai tangan telanjang ya. Jadi tetap pakai sarung tangan supaya tetap higienis. Iya. Tujuannya supaya kita bisa pegang teksturnya. Oh, teksturnya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi dia punya teknik yang berbeda dari tiap orang. Punya saya juga beda ya. Punya Thomas ini dia habis di mixer pakai tangan. Tadi saya udah tanya, gunanya untuk melihat teksturnya pas itu masuk akal. Betul. Masuk akal sekali. Jadi harus pakai tangan. Jangan lupa pakai sarung tangan. Jadi hygiene ya. Nah, itu kurang lebih ya. Sekarang mau bikin di mana ini? Oke. Dia punya metode beda nih. Nih kita lihat nih. Thomas juga memproduksi nastar tapi isiannya durian. Daging durian harus diolah dulu menjadi selai dan dibentuk menyerupai kelereng. Agar tidak mudah hancur, isian durian biasanya dimasukkan ke freezer atau lemari es terlebih dulu. Tetap dipanggang. Kalau misalnya ini isi durian, kita sebutnya dutar. Dutar, durian durian nastar. tar. Oh, durian tar, ya betul. Kalau ini nastar jadi Nastar, dutar. Oke. Namanya. Nah, kalau misalnya bulat versi kita selalu kita pakai handok takar. Kemudian kita Nggak ratain. ditimbang ya, nggak usah ditimbang. Betul, jadi kita nggak nimbang satu-satu. Jadi kita biasanya kayak gini, kita tinggal ratain, kemudian kita tinggal angkat kayak gini. Oh gitu. Betul. Terus, Nah, nanti, nih tekniknya beda nih ya, lihat nah, ya. kalau Yuk. misalnya satunya lagi, biasanya kita bakal tutup. Heeh. Dan ini sebenarnya pakai tangan, asalkan tangannya bersih nggak masalah, karena nanti bakal di bake juga. Iya, iya. Nah, ini kita masukin, Duriannya ya. betul. Kemudian kita tutup. Nah, kalau misalnya mau yang lonjong, yang alanya kita juga bisa. Dan saran aku ininya jangan lama di suhu ruang. Oh, Nah, kenapa jadi, itu? Jadi lebih gampang ngebulatinnya. Lebih nah, ini kasih ya. contoh perbedaannya kalau yang habis dari chiller ataupun freezer. Betul. Ya, Licin. tuh. Heeh. Bentuk nastar pun kini bermacam-macam. Ada yang seperti daun, pie, atau yang berbentuk pipa seperti yang sedang dibuat Thomas. Untuk membuat nastar pipa, adonan digulung dengan rolling pin, lalu diisi selai nanas, baru kemudian digulung kembali. Nah, penggemar kue Indonesia, jadi kalau dia mau bikin yang persis seperti Thomas ini, kalau bikin tadi potong kan dia ngerubah bentuk, nanti mesti ngebentuk lagi lama ya. Jadi bikin gini yang banyak, mungkin sampai sini yang banyak, masukin ke kulkas atau masukin ke freezer biar cepat, cukup 5 menit sih sebetulnya. 5 menit kan menteganya nanti firm. Kalau udah firm kita tinggal potong gitu, ya. Potongnya manggil Chef Muto tuh, cepret, cepret, cepret gitu. Ya, udah langsung panggang. Mudah bukan? Nastar yang sudah dibentuk tinggal dimasukkan ke dalam oven sekitar 40 menit. Kuning telur dioleskan setelah proses pemanggangan pertama selesai dan kue sudah dalam kondisi dingin. Supaya polesannya cantik. Oh, Bener, kayak kalau gini, langsung Om. dipoles nggak cantik ya? Nanti pecah-pecah dia. Oh, tuh. Jadi harus dipanggang dulu, baru didinginkan. Betul. Habis didinginkan, baru dipoles lagi. Benar. Sama kuning telur ya.
udah dikasih kuning telur itu panggang lagi. Betul. Berapa lama? 40 menit lagi. 40 menit. Karena memakai banyak mentega Wisman, kue nastar pipa memiliki aroma yang khas. Namun soal rasa pasti berbeda. Ada istilah beda tangan, beda rasa. Walaupun bahan-bahan yang dipakai sama. Nah ini tadi Om Yongki udah coba, dia memang kalau buat orang tua seperti Om Yongki ini terlalu bateri ya, butternya terlalu tinggi. Tapi so far buat Yu jangan dirubah-rubah karena Yu punya pelanggan sendiri. Dan kenyataan yang beli juga rame Yongki lihat di sosial medianya ya, rame banget. Jangan dirubah. Yang belinya juga kan nggak tua-tua kayak Om Yongki gitu ya. Tapi kalau menurut Om Yongki, review jujurnya gimana nih? Oh jujur ya? Udah nastar pipanya enak buat yang anak-anak muda-muda nih, enak. Dia butternya banyak sekali pakai, dia nggak pedit. Dia nggak pedit sama bahan. Nanasnya juga tadi enak dapet ya, asam manisnya. Kalau buat Om Yongki sih, Om Yongki kalau masih muda akan pesannya banyak untuk makan karena Om Yongki suka ya. Kue nastar yang harganya merakyat dan terjangkau banyak dijual di Kampung Nastar. Sesuai dengan namanya, hampir semua masyarakat yang tinggal di kampung ini membuat aneka kue kering, terutama nastar. Di Kampung Larangan Tangerang, terdapat sekitar 12 rumah yang memproduksi kue-kue kering. Tak hanya nastar, tapi juga kastengel, putri salju, kuku macan, dan kue lidah kucing. Ibu Sri termasuk salah satu orang yang pertama kali memproduksi kue-kue kering sebelum kampungnya mendapat julukan Kampung Nastar. Wih, ini mau panen ya sebentar lagi Lebaran. Ya. Kira-kira udah pesanan dapat berapa ribu toples nih? Kita alhamdulillah itu mungkin sekitar 3.000 ada sih. Wih, 3.000. Wih, 3.000. Yang kerja cuman orang ini aja? Ada 12 semua kok. Ada 12 ya. Saya senang sekali pergi ke kampung ini. Pertama kali saya datang ke padahal saya tinggal di Jakarta udah lama ya. Baru dengar ini Kampung Nanas dari kelas 7. Kampung Nastar ya. Ya, buat saya tambahan ilmu lagi. Ibu di sini udah berapa lama bikin? Kita udah dari tahun 2012 sih kok. Oh, 2012 ya. Sampai sekarang jadi udah berapa tahun ya? Hampir 13 tahunan ya. Proses pemanggangan di tempat Bu Sri dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk memberi warna coklat dan yang kedua untuk mematangkan kuenya. Proses pemanggangan yang kedua cukup 20 sampai 30 menit. Coba kita lihat coba. Hati-hati panas, Bu. Oh. Tuh. Oh, ini ada kejunya ya atasnya ya. Udah mateng. Tuh. Retak ya? Ya, retak nih, Bu. Saya kasih tahu sedikit nih yang retak. Nanti kalau sudah udah jadi dipulung sama Ibu jangan jangan dipoles dulu ya, Bu ya. Di oven dulu, Bu. Iya. Di oven dulu. Kurang lebih 5 menit. Udah 5 menit terus udah 5 menit dikeluarkan biar dingin. Setelah dingin Ibu poles pasti dia nggak retak. Ya, nanti hasilnya lebih bagus ya. Nastar dipercaya berasal dari negara Belanda, namun sudah mengalami modifikasi agar sesuai selera masyarakat Indonesia. Nastar merupakan singkatan dari ananas yang artinya nanas dan tartjes atau tart yang artinya kue dalam bahasa Belanda. Di Belanda, kue pie berisi stroberi, apel, dan blueberry. Namun karena Indonesia memiliki banyak nanas, digunakanlah nanas yang juga memiliki rasa asam yang mirip. Karena itulah nastar di Indonesia identik dengan isian selain nanas. Teksturnya betul-betul dia sebuah nastar. Harganya juga buat dapat ya, nggak semua orang mau makan nastar juga yang butternya banyak, katanya takut kolesterol, ya kan? Tapi ini kalorinya cukup tinggi, Bu, ya. Nggak ada masalah sih, Bu. Ini enak ya. Saya sih nggak bisa nge-review nilainya berapa karena lidah saya nggak mewakili orang banyak nih, Bu, ya. Buat saya dapat dengan harga Ibu yang 55.000 itu masuk nalar sekali dan cocok. Semoga Ibu dengan harga segitu banyak orang bisa nikmatin hasil Ibu, ya. Nah, ini bagus semuanya, nggak ada ini. Ibu kalau mau bagus lagi, terigunya dikukus.
Nah, kalau dikukus dia lebih ciwi lagi karena nastar ini tidak termasuk kue kering sebetulnya, dia shortbread. Jadi jenisnya kue, tapi nggak apa-apa lah kita jual di Indonesia. Jadi kalau dikukus nanti hasilnya akan lebih bagus lagi, Bu. Nanti Bu coba ya. Jelang Lebaran, produsen nastar di Kampung Nastar, Kelurahan Larangan Utara kebanjiran order. Aroma kue yang baru dipanggang tercium di mana-mana. Semua sibuk untuk memenuhi pesanan kue-kue kering untuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini udah dingin ya. Tuh. Nggak apa-apa. Tuh. Ini bagus, cuman agak retak. Ya, retak bisa ada dua. Satunya juga bisa dari nanasnya. Makanya sari nanasnya harus yang setengah tua, STW. Setengah tua. Kalau masih muda dia masih banyak mengandung jelly sama dia asam. Asam itu nggak membuat jadi gas. Awalnya hanya ada beberapa rumah yang memproduksi kue-kue kering. Lambat laun mulai banyak pesanan kue kering di daerah Larangan. Karena melihat kesuksesan yang diraih, akhirnya banyak yang mulai ikut memproduksi kue kering dengan harapan mendapatkan kesuksesan yang sama. Ada. Kalau Kampung Nastar kan baru beberapa tahun ini. Siapanya yang pertama bikin? Apa ya namanya ya? Setempat kayak Pak RW, Pak Lurah Oh, gitu. Karena di sini kan ada beberapa yang pengusaha kue. Ada 12 saya lihat. Iya, ada itu. Jadi dibikin itulah Kampung Nastar. Jadi Kampung Nastar ya itu asal mulanya dari kepala desa. Nah, ini kepala desa kayak gini nih yang penting. Dia bisa ngumpulin sehingga sini punya karakter loh. Orang Jakarta, saya sendiri aja baru tahu ada Kampung Nastar. Unik loh, unik. Bu, saya coba ya ini ya. Kebanyakan pekerja di rumah produksi Kampung Nastar didominasi kaum ibu. Mereka berbagi tugas dari membuat adonan, memanggang kue, sampai ke pengemasan kue ke dalam toples. Pak Sitorus, satu-satunya laki-laki yang terlihat di rumah produksi di Kampung Nastar. Selain rasanya enak, harga kue kering di Kampung Nastar sangat terjangkau, mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000. Tak heran kalau kue nastar dari daerah Larangan, Kota Tangerang banyak diburu pembeli, baik yang akan dijual kembali maupun dikonsumsi sendiri. Berapa toples sudah? 1.000 dus kali, Pak. Kurang lebih 1.000 dus ya. Masih kalah sama ibu 3.000. Bapak 12.000 toples. tuh 12.000. Bapak, saya bukan tukang pajak, Pak. Nggak apa-apa. 12.000 ya, berarti Bapak punya pelanggan itu udah banyak orang yang suka ya. Sudah 2 tempat dikunjungi Chef Yongki, mulai dari tempat produksi kue nastar yang premium dan harganya cukup mahal, sampai ke Kampung Nastar yang harganya terjangkau. Kali ini Chef Yongki bersama cucunya akan berbagi resep membuat kue nastar yang lembut. Halo penggemar kue Indonesia, apa kabar? Kali ini saya Chef Yongki Gunawan dan ini Hai, aku Opi. kita akan bikin dengan caranya Eyang di sini, ya. Kebanyakan orang langsung mencampur tepung terigu dengan mentega dan bahan lainnya, padahal kurang tepat. Ternyata ada triknya agar adonan kue nastar lebih lentur dan tidak mudah retak ketika masuk ke proses pemanggangan. Nih ya, lihat ya, terigunya ini mesti dikukus dulu nih, tuh. Dan terigunya harus yang berprotein sedang ya. Terigu. Nah, setelah 1 jam kita tutupnya buka, kemudian saring lagi, suka ada tetesan-tetesan air itu, kita harus buang. Ya, udah gitu kita saring lagi jadinya yang ini. Tuh ya, ini udah jadi ya. Jadi ini harus dingin, nggak boleh panas-panas ya. Nah, intinya itu untuk membuat nastar ya. Kalau perbedaannya dengan terigu yang dikukus dan dengan terigu yang nggak dikukus itu apa ya? Nah, kalau terigu yang nggak dikukus nanti kalau dimakan tidak ciwi. Karena nastar itu tidak termasuk kue kering sebetulnya. Setelah tepung terigu dikukus, baru dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti mentega, gula halus, vanilla butter, dan sedikit garam.
Ada resep rahasia lagi nih dari Chef Yongki. Menambahkan terigunya tidak boleh semuanya, tapi harus rata. sedikit demi sedikit. Satukan, masukkan dulu separohnya. Ini rahasianya di situ ya. Masukkan setengahnya. Nah, setelah masukkan setengahnya, tuh udah cukup dah, matiin. Tuh, ini kita matiin. Dan ini sekarang tidak boleh diaduk sama spatula, tapi diaduknya harus sama garpu ya. Nah, ini sisanya masukkan ke dalamnya. Ya, coba gitu, diaduk dulu. Ini saya belum masukkan semua ya, karena kalau bikin resep kue kering itu terigunya nggak bisa tepat. Yang terigunya nggak bisa tepat kayak bikin sus, bikin roti, bikin bikin roti, sus, itu kue kering itu nggak bisa tepat. Yang tepat tuh bikin cake ya. Ini karena tergantung cuaca, karena di Indonesia humidnya tinggi. Jadi kalau lagi musim hujan kadang-kadang terigunya kurang. Tapi kalau lagi musim panas kadang-kadang terigunya kelebihan. Nah itu gitu ya. Tapi itulah karena kita tinggal di udara tropis ya. Tidak semua orang mencampurkan adonan nastar menggunakan mixer. Kenapa nggak boleh? Kenapa pakai garpu? Karena kalau bikin kue kering, semua kue kering yang jenisnya seperti ini, sebutnya kita biskuit ya, tidak boleh pakai spatula. Karena dia terlalu homogen, nanti kuenya keras. Tapi kalau pakai garpu tidak. Kedua, kenapa nggak boleh pakai tangan? Tangan kita suhunya 36 derajat, sedangkan ini butter. Butter dia akan meleleh pada suhu 22 derajat, sehingga nanti butternya meleleh. Kalau butternya meleleh di sini, nanti kue keringnya keras. Ya, jadi dia tidak baik. Jadi harus pakai garpu. Diusahakan sedikit mungkin sentuhan tangan. Jadi kita pakai garpu aja, ya, kurang lebih. Nih udah jadi tuh. Nah, nih kita bisa lihat di sini tuh, ya sudah cukup nih tuh. Nah, ini kita tinggal lihat dia bisa dipulung nggak tuh. Kalau masih lembek, ya kita bisa tambahin terigu sedikit, ya. Oke. Membuat bola-bola kecil isian selai nanas bisa dipersiapkan 2 hingga 3 hari sebelumnya, lalu disimpan di kulkas. Ternyata mata nanas harus tetap dimasukkan ketika membuat selai. Itu kalau dimakan mentah gatel, tapi kalau dimakannya udah dimasak enggak. Tapi mata daripada nanas itu mengandung zat-zat yang menguntungkan buat selai nanas ini, dimana selai nanasnya nanti akan wangi, ya kan, kesatu, dan dia lebih tahan lama ya. Nah makanya matanya jangan dibuang ya. Nah ini saya kasih contoh satu nih. Ini udah saya bikin gini. Nah ya, ini ngisinya begini tuh, cuman dilebarkan. Seperti tips yang diberikan Chef Yongki pada ibu-ibu di kampung nastar, setelah dibentuk, nastar baru diolesi kuning telur setelah terlebih dulu dipanggang di oven. Pengolesan harus dilakukan saat nastar dalam kondisi dingin, baru dipanggang lagi hingga matang selama 30 menit. Nah ini sekarang kita masukin nih ya, udah dipoles, kita ya. Opi mau nanya, Opi kan pernah belajar nih, ya kan? Tapi Opi ngeliatnya di YouTube. Nah, katanya kalau mau mengkilap, kalau tadi kan yang pakai minyak ya. Tapi yang Opi lihat di YouTube, ya kan? Ini katanya kuning telur harus dicampur pakai adonan nastar, katanya itu biar mengkilap. Itu benar apa enggak ya? Kalau adonan nastar enggak lah, kalau adonan pemengkilap kue nastar ya ada. Yang namanya kayak cookie gloss, yang mereknya apa aja boleh lah. Gitu. Udah kalau pakai ini tidak perlu dimasukkan ke dalam toples, biarkan di luar 1-2 hari nggak apa-apa. Baru nanti masukin toples, jadi nanti dia dapet ciwinya. Jadi kuenya kayak melempem gitu ya. Kita oven dulu nih ya, suhunya 130 derajat. Nah, kita tunggu sampai kuenya ini matang. Sekarang kita boleh ngopi dulu. Kue nastar kini tak hanya ditaruh di toples saja, tapi bisa juga dijadikan hiasan kue atau tart, seperti pengganti cherry yang biasa digunakan pada tart. Kalau biasanya Opi nyoba tuh ya nastar, kan kalau punya Eyang dipegang kayak gini kan nggak hancur Ya. Tapi kalau biasa Opi makan, kenapa baru dipegang aja kayak gini pasti udah remuk. Ya itu nggak boleh, itu bukan nastar nanti jadi itu bukan shortbread. Kalau nastar harus begini. Dimakan lumer lah istilahnya, begitu makan tuh langsung lumer dan dia chewy. Cobain lah. Cobain. Tuh lembut sekali ya.
dan dia langsung lumer gitu. Nah ini sebetulnya nastar yang betul, jadi bukan nastar-nastaran, ya kan? Oke, untuk penggemar kue Indonesia, semoga resep ini bermanfaat dan cepat tahu nanti bisa bikin produksinya banyak. Sukses buat semuanya. Salam buat keluarga.